Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Oh ya, perkenalkan saya Muhammad Ali Misri. Bersama saya kita belajar teknik dalam pembuktian. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bagian pernyataan atau proposisi yang merupakan bagian awal dalam teknik pembuktian. Pembahasan ini sangat penting teman-teman, mengingat objek dalam pembuktian yang akan kita lakukan nanti tidak lain adalah setumpuk pernyataan-pernyataan pembentuk argumen yang akan kita validasi kebenarannya. Ada beberapa bagian yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pertama, kita akan membahas apa itu pernyataan atau proposisi. Lalu, apa itu nilai kebenaran dari suatu proposisi? Untuk membantu memahaminya, kita akan diberikan contoh pernyataan dan dijelaskan nilai kebenarannya. Untuk memperdalam pemahaman, sebelum akhir pembahasan, dijelaskan kaitan kalimat dan proposisi. Mana saja kalimat yang membentuk proposisi dan yang tidak, serta penjelasannya dengan contoh. Untuk itu, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Pernyataan atau proposisi merupakan suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak kedua-duanya. Tanda yang biasa digunakan untuk pernyataan atau proposisi yaitu dengan huruf kapital script. Huruf yang digunakan mulai dari P, Q, R, dan seterusnya seperti bisa dilihat pada layar. Dari pengertian di atas, kita tahu bahwa pernyataan atau proposisi itu merupakan suatu kalimat. Selain itu, kalimat yang kita maksud juga harus memiliki hanya salah satu nilai kebenaran, boleh bernilai benar atau salah. Namun tidak boleh sekaligus dua-duanya. Artinya harus tepat satu nilai. Pernyataan atau proposisi disebut benar jika nilai kebenaran pernyataan tersebut benar. Pernyataan atau proposisi disebut salah jika nilai kebenaran pernyataan tersebut salah. Huruf kapital T miring biasanya digunakan untuk menyatakan pernyataan benar. Sementara huruf kapital miring F digunakan untuk pernyataan salah. Perhatikan contoh nomor 1. Kalimat pada nomor ini yaitu 2 itu bilangan ganjil. Kalimat ini merupakan pernyataan, termasuk pernyataan salah karena nilainya salah. Seharusnya 2 itu genap. Beda halnya dengan nomor 1, perhatikan contoh nomor 2. X dijumlahkan dengan 2 sama dengan 5. Kalimat ini merupakan pernyataan karena X hanya mewakili nilai tertentu dari banyaknya pilihan nilai X berdasarkan definisinya. Saat kita memilih satu pilihan, nilai yang diperoleh hanya satu buah, benar saja atau salah saja, tidak kedua-duanya. Misalnya, saat kita memilih X tidak sama dengan 3, katakanlah kita ambil X-nya sama dengan 4. Kalimat itu akan bernilai salah. Anda bisa terapkan langsung pada pernyataannya, pada kalimatnya. Menjadi 4 ditambah 2, 6. 6 sama dengan 5. Itu adalah salah. Namun saat kita memilih X sama dengan 3, kalimat tadi menjadi benar. Kita langsung masukkan
pada kalimatnya, sehingga menjadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dengan mengganti X sama dengan 3 menjadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Benar. Terkadang terlihat seperti tidak jelas apakah suatu kalimat termasuk proposisi atau bukan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti adanya ketidaktepatan atau suatu struktur kalimat yang buruk. Sekarang perhatikan kalimat pada nomor 3. Itu adalah segitiga. Apakah kalimat ini benar atau salah? Mustahil untuk mengetahuinya karena tidak seperti kata-kata lain dari kalimat sebelumnya. Arti kata itu pada kalimat ini tidak ditentukan. Dalam kalimat ini, kata itu bertindak seperti X pada kalimat X ditambah 2 sama dengan 5 di contoh soal nomor 2. Karena X tidak ditentukan, kalimat X ditambah 2 sama dengan 5 tidak benar maupun salah. Namun, ketika X mewakili nilai tertentu, kita dapat menentukan benar salahnya. Seperti dijelaskan tadi, misalkan ketika X sama dengan 3, kalimatnya menjadi benar. Dan sisanya salah. Demikian juga, jika mengacu pada objek tertentu, maka kalimat itu segitiga akan membentuk suatu pernyataan atau proposisi. Selanjutnya perhatikan kalimat pada contoh nomor 4. Kamu telah membereskan kamarmu. Nilai kebenaran diperoleh dengan melihat kondisi kamarnya secara langsung. Apakah sudah beres atau belum? Ketika terlihat beres, kalimat itu menjadi benar. Begitu juga sebaliknya. Ketika terlihat belum beres, kalimat menjadi salah. Karena kondisi kamar tidak memungkinkan dalam kondisi beres dan tidak beres secara bersamaan, untuk itu kalimat nomor 4 ini menunjukkan suatu proposisi. Terakhir, perhatikan kalimat pada contoh nomor 5. 2 ditambah 3 sama dengan 4. Kalimat tersebut sangat jelas terlihat nilai kebenarannya, yakni bernilai salah. Untuk itu, nomor 5 ini suatu pernyataan salah. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua kalimat itu pernyataan atau proposisi. Pertanyaan, seruan, perintah, kalimat kontradiktif bukan suatu pernyataan atau proposisi karena tidak dapat ditegaskan maupun disangkal. Contoh kalimatannya bisa dilihat pada nomor 1. Apakah matematika itu logika? Selanjutnya, kalimat seru terlihat pada contoh nomor 2. Kesana. Untuk kalimat perintah nampak pada contoh nomor 3. Jangan panik. Terakhir, kalimat kontradiktif atau kalimat bertentangan dengan dirinya sendiri dapat kita lihat pada nomor 4. Ini bukan kalimat. Sekarang kita tentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang diberikan. Pertama, pernyataan 7 adalah bilangan prima. Pernyataan ini benar. Ini karena 7 tidak memiliki faktor selain 1 dan dirinya sendiri. 7 sama dengan 1 dikali 7. Kedua, ada persamaan kuadrat yang memiliki solusi real. Pernyataan ini benar karena kita bisa memilih persamaan X kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0. Persamaan itu memiliki solusi minus akar 2 atau akar 2.
Ketiga, pernyataan semua bilangan ganjil itu prima. Pernyataan ini jelas salah. Kenapa? Karena ada bilangan ganjil 15 memiliki faktor selain 1 dan dirinya, yaitu 3 dan 5. Kenapa? Karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Terakhir, pernyataan di luar sedang hujan. Pernyataan ini benar ketika saat dilihat langsung di luar terjadi hujan. Namun, menjadi salah ketika kejadian sebaliknya, di luar tidak terjadi hujan. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa itu pernyataan dan bagaimana nilai kebenarannya setelah mendapatkan penjelasan tadi. Sekarang kita sudah tahu yang menjadi pembeda kalimat secara umum dengan kalimat pernyataan, yakni terletak pada nilai kebenarannya, seperti penjelasan tadi. Sebagai refleksi, simak dan perhatikan kembali sampai semua materi yang disampaikan dapat terserap dan dapat dipahami. Jika ada bagian yang belum mengerti, meski sudah melakukan poin pertama, silakan utarakan pertanyaan lewat kolom komentar video ini. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman yang lainnya. Tekan tanda loncengnya juga agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman diberikan keberkahan dan kebaikan dalam hidup teman-teman. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.